Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk anak-anakku sekalian dalam mempelajari pelajaran akidah akhlak di kelas 11 ini. Baik, hari ini ada yang tidak berangkat? Oke, berangkat semua ya. Alhamdulillah, berarti kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini sekarang sebelum kita memulai pelajaran, anak-anakku sekalian dimohon untuk mematikan alat komunikasi seperti handphone, game yang sekiranya mengganggu konsentrasi anak-anakku untuk belajar pada pelajaran akidah akhlak hari ini. Sekarang ada yang tidak bawa modul? Ada yang tidak bawa modul nggak? Oke, kita keluarkan bukunya ya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang untuk yang bawa modul silahkan dibuka halaman 45 ya. Yang penting anak-anakku semua mengikuti pelajaran dengan baik. Yang tidak membawa buku boleh ikut ke teman sampingnya. Oke. Sini kita akan membahas di bab 3 yaitu akhlak terpuji ya. Akhlak terpuji itu apa sih anak-anak? Anak-anak pasti udah tahu ya selama sekolah di MTS, SMP, pas waktu SD, mungkin akhlak terpuji itu tidak jauh dari kata berbuat baik, perbuatan baik. Itu kan akhlakul karimah seperti itu. Di sini mungkin kita akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai pengertian dan pentingnya akhlak tentang berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Mungkin untuk pertemuan kali ini karena kita mempunyai 2 SKS, jadi kita membahas dulu tentang akhlak berpakaian dan akhlak berhias ya. Kemudian kita mengidentifikasi bentuk akhlak berpakaian, bentuk berhias, kemudian menunjukkan nilai-nilai atau implementasi dari akhlak berpakaian dan akhlak berhias. Kemudian membiasakan akhlak berpakaian. Sekarang Ibu masuk ke materi yang pertama ya, yaitu tentang akhlak berpakaian terlebih dahulu. Oke, untuk akhlak sendiri kan teman-teman sudah tahu bahwa akhlak terpuji itu akhlak atau perbuatan baik, akhlakul karimah seperti itu ya. Kemudian anak-anakku tahu nggak kalau bentuk akhlak berpakaian itu seperti apa? Ada yang tahu? Apa Andi? Atau Dodi? Oke, jadi di sini dalam pandangan Islam sendiri bahwa akhlak berpakaian itu diklasifikasikan menjadi 2 bentuk ya. Yang pertama adalah pakaian untuk menutupi aurat, kemudian yang kedua pakaian untuk perhiasan atau hanya untuk sekedar menyatakan identitas diri gitu kan. Yang pertama adalah pakaian untuk menutupi aurat itu seperti apa? Karena seperti yang kita tahu, tubuh sebagai realisasi dari perintah Allah gitu kan, menutup aurat tubuh itu sebagai realisasi dari perintah Allah SWT sendiri kan. Bagi perempuan, seluruh tubuhnya itu adalah aurat, dan untuk laki-laki itu auratnya adalah antara pusar dan lutut ya. Untuk perempuan seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajah gitu ya. Kemudian untuk laki-laki sendiri tidak boleh memakai kain sutra ataupun emas ya anak-anak. Kemudian disitulah kita dapat melihat bahwa identifikasi tentang akhlak berpakaian itu bagaimana kita berpakaian yang baik, dan kita harus mengetahui dulu apa tujuan kita berpakaian. Baik, kemudian yang kedua tadi mengenai identifikasi akhlak berpakaian itu yang kedua merupakan perhiasan untuk menyatakan identitas diri. Bagaimana sih menyatakan identitas diri itu? Yani menyatakan identitas diri adalah sebagai bentuk wujud kita sebagai manusia yang telah Allah ciptakan. Misalnya perempuan, sebagaimana perempuan yang memakai kerudung, memakai baju panjang, memakai hijab, memakai pakaian-pakaian yang seharusnya lazim digunakan oleh perempuan. Laki-laki yang memakai peci, memakai koko, memakai sarung, sebagaimana yang Allah perintahkan untuk berpakaian yang baik yang menutup auratnya ya kan, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan batasan-batasan aurat tersebut ya. Di sini ada dalam surat An-Nur ayat 31 yang ayatnya wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha al-ayah. Itu hanya potongan-potongan ayatnya saja ya, yang artinya dan janganlah
menampakkan perhiasan atau auratnya ya. Allah mengibaratkan perhiasan itu, aurat itu sebagai perhiasan ya, kecuali yang biasa terlihat, maka Allah menjelaskan batasan-batasan aurat seperti itu. Kemudian apa sih nilai positif akhlak berpakaian itu? Dalam pengertian bahwa pakaian itu dapat memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia dalam tujuan berpakaian, yaitu menutupi aurat dan melindungi tubuh ya, dan sebagai keindahan juga, terutama apabila kita melakukan sholat. Sholat kita harus berpakaian ya, nggak mungkin kita sholat tidak berpakaian, betul nggak? Ya kan? Iya. Kemudian membiasakan akhlak berpakaian itu seperti apa gitu kan, dengan Islam kan telah menggariskan batasan-batasan aurat ya, seperti yang tadi telah Ibu jelaskan. Maka seorang muslim diwajibkan memakai busana sesuai dengan apa yang telah digariskan juga batasan-batasannya gitu kan, dalam aturan syariah gitu. Maka kita sebagai orang muslim, kita memberikan contoh yang baik dengan memakai hijab yang benar, dengan memakai pakaian yang tidak membentuk tubuh seperti itu. Jadi hijab, pakaian yang baik merupakan identitas bagi seorang muslim dan muslimah. Islam sendiri memberikan batasan-batasan kepada seorang muslim dan muslimahnya, kepada hambanya. Allah sendiri memberikan batasan-batasan kepada hambanya untuk berpakaian secara wajar, untuk berhias secara wajar, untuk gaya hidup secara wajar-wajar saja ya, jangan berlebih-lebihan lah, jangan terlalu berlebih-lebihan, dimana konsep berakhlak dalam berpakaian pun itu kita bisa terapkan dalam konsep akhlak dalam berhias, dimana akhlak dalam berhias itu merupakan bentuk perwujudan kita untuk memperindah, mempercantik diri ya. Karena kita aja kalau misalnya terlihat indah, terlihat baik oleh orang lain, mungkin bisa menyejukkan hati orang lain, bisa memberikan ketenangan dalam hati orang lain seperti itu. Atau kita berpakaian sempurna, orang lain juga melihatnya tidak akan enak dipandang. Maka Islam menganjurkan untuk kita agar senantiasa memperindah diri gitu, indah dan meyakinkan gitu, baik, bagus dan meyakinkan, dimana kita mengerti batasan-batasannya seperti itu ya, dan tidak boleh menyombongkan diri ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa bentuk dari akhlak berhias dalam agama Islam itu telah memberikan rambu-rambu yang tegas ya, agar setiap muslim memperhatikan dirinya untuk dalam berhias ya, seperti itu. Yang pertama adalah tentunya niat, dimana niat yang lurus, niat yang berhias hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagaimana untuk ibadah. Nah, jadi kita niatkan kita berhias semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian artinya dimana segala bentuk kegiatan berhias kita atau berakhlak berpakaian kita itu diorientasikan sebagai bentuk nyata dalam rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan seperti itu ya, dengan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dalam berhias juga tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang diharamkan, sebagaimana yang tadi laki-laki tidak boleh memakai sutra, tidak boleh memakai emas seperti itu ya. Kemudian seperti halnya hal-hal atau simbol-simbol yang non-Islam, memakai kalung salib, memakai tengkorak-tengkorak itu kayaknya dirasa kurang pantas untuk orang Islam ketika memakai hal tersebut. Ini anak-anak Ibu ada yang pakai yang kayak gitu nggak? Ada yang pakai kayak gitu nggak? Gitu Ibu Sita ya habis ini kalau ada, ya kan? Jadi setelah kita belajar akhlak berpakaian, akhlak berhias, kita harus mengimplementasikannya. Kita harus menggunakan atau kita harus mewujudkan sikap akhlak berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya belajarnya saja, tetapi dipraktekkan ya anak-anakku ya. Oke, kemudian dengan berpakaian dan berhias tidak berlebih-lebihan, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang jahiliyah atau seperti orang barat gitu kan. Kemudian untuk orang dalam bentuk akhlak berpakaian atau berhias sendiri itu selanjutnya adalah tidak boleh untuk berfoya-foya ya, tidak boleh untuk berfoya-foya, untuk membesarkan diri, menyombongkan diri itu tidak baik ya. Jadi ya dandan sewajarnya, berpakaianlah sewajarnya seperti itu. Kira-kira enak aja dilihat, fashionable itu is okay kalau ada uangnya. Kalau uang itu didapatkan dengan cara yang halal, itu kan hak kita ya, hak kita sebagai wujud mensyukuri atas nikmat Allah. Kemudian jika gunain kosmetik itu pakai produk yang halal. Seperti apa? Ibu nggak sebutin ya, nanti Ibu sebut merek. Seperti itu ya. Oke, untuk anak-anakku sekalian, Ibu yakin anak-anakku sudah bisa berpakaian
bisa berhias dengan sebaik-baiknya menurut syariat Islam, dengan kalian bisa berpakaian, kalian mengerti lah batasan-batasan berpakaian, kalian tahu akhlak-akhlak berpakaian. Apalagi sekarang kita setelah belajar tentang hal ini ya di web sekarang. Baik, selanjutnya ibu akan memerintahkan kepada anak-anakku sekalian, kalian dibuat untuk beberapa kelompok ya. Di sini nanti kelompok barisan sana sama barisan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, nanti kalian ke belakang itu membuat berarti jadi 2 kelompok ya. 1 baris dan 2 baris itu kelompok 1, baris ketiga dan baris keempat menjadi kelompok yang kedua. Ibu hanya ingin kalian memberikan argumen kalian tentang akhlak berpakaian. Ya, kita studi kasus aja sebagaimana halnya kita tahu banyak perempuan-perempuan yang suka ke band Korea gitu, yang laki-lakinya cantik-cantik, yang gaya berpakaiannya jelas tidak patut dicontoh oleh kita sebagai seorang muslim ya, dimana pada dekade terakhir ini model, gaya, warna, dan variasi pakaian itu berkembang begitu cepat ya anak-anak. Kemudian bak seperti kacang goreng gitu, jadi kayak cepet banget gitu berkembangnya gitu kan, karena mungkin model ya. Jadi setiap kita muncul pengembangan busana baru pun masyarakat pasti menyerbu gitu kan, kadang dengan aksi borong gitu, besar-besaran gitu kan. Nah, keberadaan pakaian atau perhiasan memang udah menjadi kayak ketentuan masyarakat modern saja. Jadi kita ikut-ikutan zaman kayak gitu. Oh, lagi tren ini kita beli ini, lagi tren ini kita ini. Nah, akhirnya masyarakat tidak menghiraukan lagi berpakaian menurut agama, kayak udahlah pakai aja yang lagi tren kayak gitu. Maka silahkan anak-anakku kaji, kalian semua diskusikan dengan teman-teman kelompoknya bagaimana cara menyikapi fenomena tersebut ya, gimana agar kita sebagai orang muslim tetap taat pada aturan berpakaian sebagaimana seharusnya. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang telah ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian ya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum ibu jawab, anak-anak bisa langsung tanyakan saja ke ibu ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran-pelajaran saat kita belajar di sekolah ya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Sampai ketemu lagi di next meeting. Oke. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.